Sekarang sudah hampir jam 2 dini hari. Kami sudah siap-siap, headlamp sudah siap untuk melakukan summit attack. Dan untuk kali ini kami summit dari pos 4 Isilali menuju puncak Binaya. Sedikit informasi bagi teman-teman yang ingin melakukan pendakian di Gunung Binaya. Dan sebelum melakukan summit, yang perlu dipersiapkan jaket bulu angsa dan sarung tangan. Karena jalur pendakian dari pos 4 menuju ke puncak bintang sangat terbuka. Jadi disarankan untuk selalu safety. Serta kontur yang kita lalui pada malam ini masih turun naik, namun view-nya agak terbuka dan kebanyakan batu-batu kars yang sangat tajam, jadi diharuskan untuk selalu hati-hati. Gunung Binaya menurut saya adalah gunung yang sangat include karena tebing kita sudah dapat, kemudian hutan lumut juga kita sudah dapat, bosku. Cahaya Maluku. Oke, jadi lanjut lagi, bosku. Kita lari-lari dulu sambil kasih hangat-hangat lagi badan, bosku. Apalagi kita tahu nih kalau saya itu orangnya jomblo, jadi tidak ada yang kasih hangat-hangat badan, bosku. Jadi harus menghangatkan diri sendiri. Sorry, bosku. Jadi curhat kak dulu ini sedikit, tapi memang begitu kenyataannya kalau memang jomblo, kak. Jadi ini jalur menuju ke puncak bintang. Tanya nih pemandu di depan, sudah dekat nih puncak bintang. Jadi rencana nanti saya salat subuh di puncak bintang. Setelah itu turun lagi, bosku. Pos 5 Nasa PH. Luar biasa. Luar biasa tanjakan puncak bintang. Jadi kita tadi summit dari pos 4 itu sekitaran jam setengah 2. Sekarang ini sudah puncak bintang di atas. Setelah itu turun sedikit, terus nanjak lagi, turun lagi, baru puncak Binaya. Binaya 1, belum lagi puncak Binaya 2. Nah, yang kita tuju ini puncak Binaya 2. Luar biasa, Provinsi Maluku. Mantap. Oh iya, perjalanan dari pos 4 Isilali ke puncak bintang itu kurang lebih 3 jam. Dan sekarang saya sudah tiba di puncak bintang. Setelah itu turun pos 5 Nasa PH yang berada di lembahan. Sambil istirahat saya mau salat subuh juga dulu di sini. Setelah itu lanjut lagi. Oh iya, medan dari pos 4 Isilali menuju puncak kebanyakan terbuka. Beling. Aduh, tajam-tajam. Tajam-tajam. Oh ya, bosku, dari puncak bintang tadi saya sempat jalan lebih duluan daripada teman-teman yang ada di belakang. Ini jalur rusa. Jadi kita harus kembali. Jadi saya terpisah dari kelompok dan sempat salah jalur, sehingga yang saya lalui ini jalur rusak. Jadi bagi teman-teman, kalau misalkan dalam keadaan seperti ini, jangan panik dan usahakan kembali ke jalur yang awalnya dilalui. Pos 5 Binaya Nasa PH. Kejam. Jadi sekarang sudah hampir jam 6, berarti dalam perjalanan kami sudah hampir 4 jam dari pos 4 Isilali menuju ke pos 5. Jadi ini perjalanan dari pos 5 Nasa PH menuju pos 6 ya bang ya? Pos 6 di atas? Di Waifuku? Ya, di bawah Waifuku tuh. Oke. Jadi pos 6 Waifuku. Jadi treknya itu
dari Nasa PH naik, terus ada dataran, terus naik lagi, baru puncak Binaya 1. Nah, yang kita mau tuju itu puncak Binaya 2. Kalau puncak sejati Binaya itu masih jauh di belakang, dan kita butuh waktu sekitar 6-7 hari. Karena sudah jam 6 lewat, jadi kita sarapan dulu sambil menikmati sunrise yang memberikan sinarnya, tidak seperti dirimu yang hanya memberikan kegelapan untuk hatiku. Oke, lanjut lagi bosku. Jadi setelah tadi kita menikmati sunrise yang ada, kemudian kita juga sudah sarapan. Jadi sekarang kita lanjut lagi dengan bebatuan seperti ini bosku. Bebatuan yang masih sangat tajam, batu kars. Puncak Binaya PHP. Setelah tiba di puncak Binaya PHP, turun lagi kita baru sebelah. Luar biasa Binaya. Oke, nah ini lagi hutan lumutnya bosku. Jadi kita masuk lagi di sini hutan lumut sedikit. Setelah tadi turun dari puncak yang bebatuan kars, masuk lagi di hutan lumut ini sedikit. Setelah itu kita nanjak ke puncak Binaya PHP. Tapi sebelumnya itu kita masuk di kawasan Batu Candi. Nah, ini disebut kawasan candi karena banyak sekali di sini yang batu kars yang tersusun menyerupai candi-candi. Setelah itu kita masuk di pohon pakis Binaya atau biasa disebut dengan pakis purba, dengan trek yang tidak terlalu menanjak, ya landai-landai manja begitu bosku. Puncak ini, puncak Binaya PHP. Puncak Binaya PHP di atas. Untuk Binaya, puncak Binaya yang sesungguhnya turun lagi baru naik. Inilah trek dari pos 6 atau Yellow Camp menuju puncak Binaya atau Provinsi Maluku. Oh iya bosku, tadi saya lupa apa namanya, estimasi waktu dari perjalanan pos 5 ke pos 6 itu 1,5 jam bos. Tadi tidak sempat di video yang di Yellow Camp. Jadi pos 6 itu bergeser ke Yellow Camp, yang sebelumnya dari pos 6 Waifuku bergeser ke bawah yaitu Yellow Camp, karena di Waifuku medannya sangat terbuka. Cara kita untuk mengambil gambar kawanan rusa begini. Jadi kita harus pelan-pelan, karena kalau kawanan rusa itu tahu kalau ada manusia akan lari. Nah, tuh yang di sana. Nah, itu. Itu. Nah, itu. Sementara berjalan turun. Sudah lebih dari 10 ekor saya temukan di sini. Dan hanya ada di puncak Provinsi Maluku, puncak Binaya. Panjang umur, semoga engkau tetap lestari. Ih, 3 ekor anaknya. Aduh. Ya, sekarang kita saksikan ini rusa 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang sama yang tadi ini. Jantan. Iya. Itu anaknya 3 tuh. Selamat datang Lembah Waipupu, puncak Binaya. Puncak Binaya yang sesungguhnya yang di atas sana.
Waifuku ini dikenal dengan tempat minum para rusa. Nah, rusa itu tuh, sementara di sana lagi cari makan. Di sini banyak sekali kawanan rusa. Dari lembah Waipuku ini untuk jarak ke puncak Binaya ini tidak terlalu jauh lagi, 10 sampai 15 menit untuk tiba di puncak. Estimasi perjalanan dari pos kompetisi lalu menuju puncak Binaya kurang lebih 8 jam, dan pada pukul 9.15 pagi kami tiba di puncak tertinggi Provinsi Maluku, Gunung Binaya. Terima kasih Tuhan, melalui pendakian Gunung Binaya Kamu telah membina dan menganiaya kami sehingga kami bisa menginjakkan kaki di atap tertinggi Provinsi Maluku. See you di puncak Binaya. Dari sinilah kami tahu bagaimana perjuangan itu dan kerjasama yang baik. Dan setelah kami melakukan selebrasi sebentar di puncak Binaya, kami pun lanjut turun karena kabut akan segera datang untuk mengambil alih di puncak Binaya. Dan tujuan kami untuk malam ini atau camp ketiga yaitu di pos 4 Isilali, yang tempat kami semalam untuk summit. Setelah kami bermalam satu malam lagi atau camp ketiga di pos 4 Isilali, dan kami pun melanjutkan perjalanan turun. Dan untuk perjalanan turun kami kali ini harus bergegas karena dalam keadaan hujan, karena yang kami takutkan adalah Sungai Yahe jangan sampai meluap dan akan banjir. Karena tujuan perjalanan kami pada malam keempat adalah harus sampai di negeri Piliana atau desa terakhir sebelum melakukan pendakian. Dan benar saja apa yang kami khawatirkan di sini akan terjadi, yaitu Sungai Yahe meluap dengan sungai yang kecil tadi yang sangat indah dan jernih. Jadi mau tidak mau kami harus tinggal dulu di sini untuk istirahat sebentar sambil menyusun strategi untuk bagaimana caranya menyeberang. Jadi untuk kali ini kami harus membuat jembatan darurat dari pohon bambu yang sudah kering dan kuat, dan dipastikan aman untuk teman-teman yang menyeberang, bosku. Wah, kacau. Kacau Binaya. Dan dari sini saya menyarankan bagi teman-teman melakukan pendakian di Gunung Binaya kalau misalkan memang di atas sudah terjadi hujan deras dan tidak ingin mengambil resiko, sebaiknya bermalam di pos 1 saja dan sambil menunggu air reda, dan besok pagi baru lanjut ke negeri Piliana. Setelah kami melewati Sungai Yahe tadi yang banjir, kami pun kembali ke negeri Piliana, bosku, untuk bermalam 1 malam sebelum paginya kami menuju ke pelabuhan. Dan disinilah akhir cerita pendakian Gunung Binaya, dan kami pun kembali ke daerah kami masing-masing. Sampai jumpa kembali atap Provinsi Maluku.